Beredar foto Kiai Haji Imaduddin Otsman Al-Bantani berdoa bersama Ahok. Pertanyaannya, adakah yang salah sehingga foto ini disebar-sebarkan di mana-mana, terutama di media sosial? Di WhatsApp, foto ini dikirimkan oleh beberapa orang ke WA saya. Kemudian dikomentari ini dan itu. Pertanyaannya saya sangat simpel, sangat sederhana. Apakah ada yang salah? Bukankah negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila? Dakwah yang merangkul itu apakah salah? Inilah salah satu husnudzon saya kepada Kiai Haji Imaduddin Otsman Al-Bantani. Karena kami sendiri walaupun teman dekat, kami belum sempat menanyakan kepada beliau kira-kira foto yang beredar itu dalam rangka acara apa. Jadi kami Al-Fakir Tamalim belum sempat bertanya kepada beliau. Ada foto yang beredar Kiai Haji Imaduddin Otsman Al-Bantani sedang mengangkat kedua tangan seolah-olah berdoa, ya kan, berdoa. Karena di sampingnya ada Ahok juga mengangkat kedua tangan. Kemudian foto ini disebarkan kemana-mana. Terutama ada beberapa oknum ya yang mengirimkan foto ini ke WA saya. Kemudian menjustis, wah inilah Kiai Haji Imaduddin Otsman Al-Bantani sebenarnya. Sudah mulai terbongkar kedoknya. Kemudian kami hanya bertanya, dalam rangka acara apa? Kemudian adakah yang salah? Lawang foto begitu berdoa dengan Ahok, kemudian dijustis salah. Salah di mana? Bukankah negara kita ini berdasarkan Pancasila yang harus hidup rukun berdampingan bersama umat agama yang lain? Nah, kami sendiri Al-Fakir Tamalim tatkala dakwah di Kota Bontang, Kalimantan Timur, mendirikan pondok pesantren itu di tengah-tengah komunitas Bethlehem. Coba bayangkan, ketik aja di Google. Di Google ketik Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Ma'rifah Kota Bontang. Terus ada nama Kota Bontang ya. Karena Pondok Pesantren Al-Ma'rifah itu banyak. Ada yang di Cirebon, ada yang di Lampung, ada di mana-mana. Tetapi ini khusus Pondok Pesantren Al-Ma'rifah Kota Bontang. Ketik aja di Google. Nah, itu lokasinya di tengah-tengah Bethlehem. Bethlehem itu yayasan miliknya orang Katolik. Itu ada mulai TK, SD, SMP, SMK dan macam-macam. Dan Pondok Pesantren Al-Ma'rifah itu berdirinya di tengah-tengah. Kami sudah terbiasa dikir ya, dikir ngajak mereka. Tapi mereka tatkala misalnya kebaktian ngundang kami untuk ngisi ceramah atau tausiah, kemudian kita berdoa bareng-bareng biasa. Nah, orang-orang yang mohon maaf yang imannya cetek, akidahnya sangat dangkal, ini menakutkan, sangat menakutkan berhubungan dengan orang non-muslim. Loh, para wali songo dulu itu tatkala ke Jawa, itu di Jawa bukan mayoritas bukan Islam. Saat wali songo ke Jawa itu rata-rata Hindu-Buddha, animisme, dinamisme. Nah, wali songo itu biasa keluar masuk kelenteng, keluar masuk candi-candi, keluar masuk wihara, pura. Ya pura lah paling banyak saat itu kan, pura, candi biasa. Dan mereka berinteraksi dengan orang-orang non-muslim biasa, menunjukkan ketinggian akhlak dengan mereka sehingga mereka itu bondong-bondong masuk Islam. Coba bayangkan nih, kalau misalnya Anda disuruh hidup di tengah-tengah orang yang non-muslim dan mampu menarik orang non-muslim itu masuk ke dalam agama Islam. Jangan menjadi orang yang mohon maaf nih ya, yang zaman sekarang ini Islam seolah-olah menakutkan sehingga jangankan ke orang non-muslim masuk Islam, orang Islam saja takut. Coba bayangkan. Jangan membawa Islam ini yang seolah-olah menakutkan siapapun. Jangankan orang non-muslim, lawang orang Islam saja ketakutan. Inilah dakwah yang tidak merangkul tetapi dakwah yang memukul. Dakwah itu harus merangkul ya, merangkul. Kami tidak hanya mendirikan pondok pesantren Al-Ma'rifah di Kota Bontang yang di tengah-tengah Bethlehem, tetapi kami juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan yang di tengah-tengah komunitas, mohon maaf ya, orang-orangnya itu masih menyembah ya arwah karuhun begitu. Di Jawa Barat karuhun itu ya leluhur. Ini mereka harus didekati, dirangkul, nggak langsung pas ada sesajen ditendang dikatakan haram syirik, enggak. Tidak begitu kami dakwah.
kami mengikuti acara mereka, mengikuti biasa. Dan setiap saat kita ikuti, lama-kelamaan mereka sungkan. Nah, sungkan inilah yang mereka lama-kelamaan kita dekati, justru mereka merasa betul-betul didekati. Dan mereka menitipkan anaknya untuk ngaji walaupun nggak ada yang bayar, itu kan memang sudah risiko. Anak-anaknya ngaji, kemudian anak-anaknya bisa untuk menjadi teladan bagi orang tuanya. Kemudian orang tuanya mau sholat, mau belajar sholat. Dan pertanyaannya begini, ternyata banyak orang Islam itu yang tidak mau sholat bukan karena malas, bukan, tapi karena tidak bisa sholat. Jadi belum tentu orang yang tidak sholat itu karena malas. Ya banyak sekali ternyata orang Islam yang tidak mau sholat itu karena tidak bisa bacaan-bacaan sholat. Mulai dari takbir, setelah itu bingung mau membaca apa. Dan ini kenyataan, apalagi sampai tahiyat. Oleh sebab itulah kita dakwah ini adalah dengan cara merangkul, bukan memukul seenaknya. Mohon maaf, berbeda dengan dakwahnya para ya ustadz, mubaligh, apalagi para habaib yang di panggung-panggung besar, konser-konser besar. Itu kan dakwah konser besar dengan biaya mahal-mahal. Mereka sangat malas sekali kalau disuruh untuk door to door, ya, mengalahkan kelompok jamaah tabligh misalnya, jamaah tabligh atau jaulah. Nah, kita itu malu kepada jamaah tabligh atau jaulah. Jamaah tabligh itu mereka dakwah door to door membawa harta benda, sanggup modal sendiri. Nah, kita mohon maaf, apalagi mubaligh yang kelasnya itu ratusan juta nih sekali manggung. Itu disuruh untuk door to door belusukan ke kampung-kampung itu kan tidak ada yang meliput, nggak ada yang menyoting, nggak terkenal. Nah, makanya banyak di dunia ini orang yang gharibun fid dunya, yang aneh tidak dikenal di dunia, tetapi masyhurun wa ma'rufun fis sama', terkenal dan masyhur di langit. Banyak sekali hamba-hamba Allah itu yang di dunia ini mereka tidak dikenal oleh banyak orang. Ya, orang yang nggak terkenal di dunia loh ya, di bumi nggak terkenal, tetapi ternyata di langit sana dibicarakan oleh para malaikat. Gharibun fid dunya masyhurun wa ma'rufun ya fis sama'. Di dunia ini nggak dikenal, asing, tetapi di langit Masya Allah dibanggakan oleh Allah dan diperbincangkan oleh para malaikat. Oleh sebab itulah jangan langsung kita menjustis. Ini beredar foto Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Ahok. Ini jelas ini yang modali adalah Ahok. Lah inilah orang-orang semacam ini yang orang selalu ingin ongkang-ongkang di atas, ingin disembah-sembah, ingin menjatuhkan orang lain begitu. Nah, dakwah kita beda, dakwah kita belusukan. Ngajak siapapun yang belum bisa sholat diajari sholat, yang belum bisa baca Al-Quran diajari untuk bisa baca Al-Quran. Itulah sistem dakwah yang kita pilih. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.